Putra influencer TikTok terkenal ditembak mati di pom bensin sehari sebelum ulang tahun ke-19. Aku tahu kalian semua khawatir sama aku dan aku sedang berusaha melewatinya. Namun di Selamat penyelidik ini, pejabat menemukan korban menyimpan rahasia yang diduga jadi motif pembunuhan. Bahkan hal itu mengejutkan keluarganya sendiri. Dia berasal dari keluarga baik-baik dan dia berasal dari keluarga yang baik dan rumah yang baik. Kadang itu tidak terlalu berarti, kan? Kami di Alabama untuk kasus ini, Ophelia Nichols dikenal di TikTok sebagai Mama Todd. Putranya tewas 2022, lanjut 2025. Pria yang dituduh membunuhnya menolak tawaran dari jaksa saat dia berharap untuk mengadu nasib di persidangan. Pada 24 Juni 2022, Randon Lee, 18, ditembak mati di pom bensin Mobile, Alabama. Awalnya, ketika kasus ini dilaporkan, yang diketahui masyarakat hanyalah seorang remaja berusia 18 tahun dibunuh di sebuah pom bensin. Ophelia Nichols, dikenal sebagai Mama Todd, mengunggah pesan ini di Facebook. Kami menerima begitu banyak telepon, pesan teks, dan pesan mengenai anakku, Randon. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Anakku diambil dari kami tadi malam oleh tangan orang lain, padahal usianya baru 18 tahun. Hari Senin ini seharusnya dia berumur 19 tahun, tapi seseorang mengakhiri hidup anakku. Mereka masih berkeliaran di kotaku, hidup dan bernapas, sementara anakku tidak. Saat aku dan keluargaku berduka atas kehilangan yang seharusnya tak dialami seorang ibu, mereka tetap bebas. Dan semalaman aku terjaga, dipenuhi benci pada orang yang mengakhiri hidup anakku, aku tak bisa janji perasaan ini akan hilang. Aku tahu hari-hari ke depan benar-benar tidak pasti, tapi satu-satunya harapanku adalah orang ini ditemukan dan diadili atas pembunuhan anakku. Beberapa hari setelah pembunuhan Randon, penyelidik merilis rekaman video pengawas yang merekam kejadian itu. Namun ada detail menarik lain yang disorot detektif, misalnya Randon mengenal pelakunya. tersangka dan korban sama-sama berhenti di pompa bensin. Para tersangka di kendaraan hitam masuk ke dalam kendaraan korban. Kami tahu ada satu tembakan. Tersangka keluar dari kendaraan korban dengan membawa pistol, lalu kembali ke kendaraannya dan melarikan diri. Korban yang sekarang kita ketahui bernama Randon Lee mengemudi melintasi jalan St. Stephen dan akhirnya berhenti di pom bensin Energizer. Kami saat ini mengetahui bahwa Tuan Lee telah pergi ke Wilmer dan menjual narkoba kepada 2 orang ini. Narkoba ditemukan di dalam kendaraan saat unit olah tempat kejadian perkara memproses lokasi kejadian. Kami memang sudah memiliki beberapa tersangka, namun untuk saat ini kami belum merilis informasi apapun tentang hal itu. Pemberhentian pertama di pom bensin di Jalan St. Stephen, kami tahu dia memang ditembak di sana. Tuan Lee masih hidup pada saat itu. Dia mengendarai kendaraannya untuk mencoba melarikan diri dari orang-orang di seberang Jalan St. Stephen, dan disitulah dia akhirnya berhenti. Di pom bensin Energizer di seberang jalan, tim medis dipanggil dan mereka mencoba melakukan perawatan medis. Dia meninggal di tempat kejadian. Apakah kendaraan tersangka masih di pom bensin yang sama di seberang jalan? Tidak. Di mana kendaraan itu? Mereka telah lepas landas. Kami memang tahu saat ini bahwa Tuan Lee memang memiliki hubungan sejauh menjual kepada beberapa individu yang berbeda. Bukan hanya 2 orang itu saja. Kami tahu di beberapa kota dia menjual dan 2 orang ini pernah membeli darinya sebelumnya. Seperti Gmais katakan, saya rekaman video pom bensin, merekam seluruh penembakan. Dalam beberapa detik, kamu melihat mobil Randon berhenti lalu menuju sisi seberang pompa dekat mobil gelap itu. Tak lama setelah itu, kamu bisa melihat seseorang dengan hoodie merah berlari menuju mobil Randon. Pada saat ini, si penembak menembak Randon dari belakang. Randon berhasil kabur dengan mobilnya. Orang berhoodie merah lari ke mobil gelap di sisi penumpang, lalu mobil itu juga pergi. Sangat berat bagi keluarga Randon untuk mendengar bahwa dia menjual ganja. Ibunya mengakui di video TikTok bahwa Randon memang pernah salah, tapi tak pantas mendapat perlakuan seperti itu. Aku tahu kalian semua khawatir tentang aku. Dan aku sedang berusaha melewatinya. Hari ini aku membuat keputusan tentang upacara untuk putraku. Dan melalui proses ini kami menemukan banyak hal yang sebelumnya tidak kami ketahui. Kami benar-benar tidak tahu. Kamu tahu ketika anak-anakmu sudah hidup mandiri dan maaf aku sedikit bengkak, sepertinya ada abses atau sesuatu.
Ketika anak-anakmu sudah hidup mandiri, membayar tagihan mereka sendiri, dan mereka punya pekerjaan yang bagus, dan kamu tahu, tidak pernah terlintas di pikiranmu bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka mendapat masalah. Tapi kami diberitahu bahwa para detektif berpikir bahwa ganja sedang diperjualbelikan. Dan putra saya sedang bertemu di sana. Dan entah mereka mencoba merampoknya atau memang sudah merampoknya, tapi dia ditembak. Putra saya menghadapi banyak kesulitan sejak ayahnya meninggal. Dan kamu tahu, bolak-balik, hanya depresi, seperti segala macam hal. Dan kamu tahu, kami melakukan segala yang kami bisa untuk menjaga dia tetap di jalur yang benar. Tapi di tahun lalu semua orang mengira dia baik-baik saja karena dia terlihat sangat baik, benar-benar baik dalam segala hal. Kami baru saja mengadakan makan malam ulang tahun untuknya dan kami semua memberitahunya betapa bangganya kami padanya. Kamu benar-benar tidak tahu. Dia dari keluarga baik-baik dan dia berasal dari keluarga baik-baik dan rumah yang baik. Tapi kadang itu semua tak berarti, kan? Kadang-kadang itu semua tidak berarti. Tapi yang tidak berarti itu apa saja. Itu tidak memberi siapapun hak untuk menembak putra saya. Itu saja yang saya tahu saat ini. Agustus 2022, hampir 2 bulan usai pembunuhan Randon, penyelidik mendapat terobosan kasus ini. Ruben Guli, 20, menyerahkan diri pada 18 Agustus atas surat penangkapan kasus pembunuhan yang dikeluarkan 4 Agustus. Pada 23 Agustus, hakim memerintahkan dia ditahan tanpa jaminan. Namun, ibunda Randon tetap belum lega meski sudah ditangkap. Saya menerima 100 pesan yang mengatakan, so kamu pasti sangat bahagia sekarang, so. Tapi saya tidak bahagia. Kau tahu ketika situasi seperti ini terjadi atau situasi traumatis lainnya, saya melihat semuanya. Kok saya sudah sekadar melihat sebagian lalu berpendapat, saya melihat semuanya. Dan saya jangan melihat foto mugshot itu tadi malam, saya berpikir dalam hati, ya ampun, dia masih anak-anak. Saya melihat komentar guru-gurunya yang bilang pernah mengajarnya di sekolah menengah atas. Dia adalah pemuda yang baik, saya yakin memang begitu. Itu membuat saya berpikir. Dalam waktu 11 detik, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya begitu saja. Dan ada satu hal yang sama antara dia dan anak kecilku. Dan itulah halnya. Ibu mereka rela melakukan apa saja demi keduanya. Aku yakin pada adik kita jalan. Jadi ingatlah ini. Sekarang ada 2 keluarga yang sedang terluka. Ada 2 dari kita. Orang tua seharusnya tidak menderita atas perbuatan anak mereka, seperti aku pun tak seharusnya menanggung akibat dari tindakan anak-anakku. Yang benar-benar menyakitiku adalah ketika semua ini terungkap. Orang-orang di kotaku, orang-orang yang tumbuh bersamaku, berbelanja di toko yang sama dengan mereka, membuat komentar yang sangat buruk tentang anak bayiku. Aku berpikir, kenapa kalian bahkan tidak mengenalnya? Tadi malam aku berpikir, Tuhan, semoga dia tidak mengalaminya. Aku tidak ingin itu terjadi pada siapapun karena sangat berat bagiku. Menurut Fox, 10 saat sidang pendahuluan, pacar Randon mengatakan ke penyelidik bahwa Randon pernah menjual ke Ruben. Dan pada hari pembunuhannya, dia berencana untuk menjual kepadanya. Saksi lain mengatakan pada penyelidik bahwa Ruben dan Randon berbicara lewat Snapchat dan Randon bertanya bolehkah menjual ke Ruben. Jaksa minggu lalu menawarkan Ruben kesepakatan, mengaku bersalah atas pembunuhan tanpa rencana dan mendapat hukuman 20 tahun penjara. Jaksa Mobile County, Keith Blackwood, menawarkan kesepakatan pembelaan usai berdiskusi dengan keluarga Randon, namun Ruben menolaknya. Menurut jaksa, negosiasi gagal dan Ruben ingin menjalani persidangan.
Pengacara pembela Ruben dilaporkan mengatakan kepada hakim bahwa dia ingin tercatat secara resmi, bahwa dia memang menyarankan kliennya untuk menerima kesepakatan itu. Sekarang dia harus membela diri, tapi tampaknya dia sudah tahu strateginya. Penyelidik utama kasus Randon dinyatakan bersalah atas sumpah palsu. Pengacara Ruben menyampaikan hal ini kepada Foxton. Kesaksiannya akan sangat penting dalam kasus ini, aku akan memanggilnya secara langsung. Aku merasa aneh negara tidak memanggilnya, tapi aku tahu karena dia divonis sumpah palsu. Penuntut membalas dan menyatakan mereka siap sidang, ujar jaksa wilayah Keith Blackwood. Itu pasti akan menjadi masalah yang harus kita hadapi. Setiap kasus berbeda dan punya masalah unik, tapi kami siap menghadapinya. Kami yakin itu bukan hambatan fatal. Faktanya memang begitu, dan kami akan berusaha membuktikannya tanpa keraguan masuk akal. Saya bersama pengacara hak korban, John Phillips. Terima kasih sudah bergabung, John. Senang bertemu denganmu. Kita tahu persidangan mulai Februari. Menurutmu, bagaimana jalannya persidangan setelah Rubens menolak tawaran pembelaan? Kamu tahu, kamu harus kembali ke titik awal, kan? Jadi Kaden, kamu tahu para pihak, jaksa, penuntut, dan pengacara pembela harus kembali ke proses deposisi dan kamu tahu kesaksian serta bukti di persidangan untuk menunjukkan terutama dari pihak pembela apa pembelaan terhadap penembakan ini. Dan Ida itu kan kamu tahu sebagai pengacara kami sering berpuas diri ketika merasa sebuah kasus sudah selesai dan kemudian kami lanjut ke kasus berikutnya. Jadi kami harus seperti menghentikan semuanya dan kembali mengerahkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyiapkan sebuah kasus ke persidangan. Yata dan sepertinya kesepakatan pembelaan itu dibuat sebagai bentuk dukungan untuk keluarga korban. Jaksa telah berkonsultasi dengan mereka sebelum menawarkan kesepakatan itu. Seberapa sering kamu melihat kejadian seperti itu, khususnya pada kasus pembunuhan? Kamu tahu itu selalu baik bagi korban. Saya pernah menangani pembelaan pidana dan kasus korban, serta menikmati mewakili korban kejahatan. Lebih lagi dengan aset besar, asterisk, itu bukan tugas yang menyenangkan, tapi saya lebih memilih berada di sisi itu. Tapi Anda tahu, jaksa yang melakukan advokasi untuk korban, berfokus pada korban. Namun negara bagian Alabama seperti Florida dan jaksa lain mewakili rakyat bukan korban. Dan kadang-kadang korban kami terabaikan terutama dalam kasus kematian karena mereka tidak bisa berbicara untuk Diri mereka sendiri, tapi dia sih selalu baik seketika kamu tahu para korban seolah-olah menjadi bagian dari tim. Untuk tujuan politik, kamu tahu jaksa sering adalah pejabat terpilih dan mereka juga menyukainya. Kamu tahu korban berdiri di sana atau memuji di akhir. Kamu tahu hukum itu seringkali juga melibatkan pengadilan opini publik. seringkali kita melihat orang menerima tawaran pembelaan karena mereka mengambil risiko itu. 20 tahun untuk pembunuhan tak sengaja dibanding 20 tahun hingga seumur hidup jika dinyatakan bersalah. Kamu kaget dia menolak tawaran pembelaan itu. Tidak. Diam cukup lama tadi. Ya, tidak itu saja. Mereka memang rumit. Aku pernah ada di ruangan itu sebelumnya. Saat kamu mencoba menjelaskan pada seseorang yang menyatakan, Tidak bersalah. Kenapa? ini demi kebaikanmu menerima tawaran pengakuan bersalah. Dan is going to trying to dispersely mereka dan maka memberikan dan perlawanan semaksimal mungkin terhadap hal itu. Ya sering kita lihat bukti muncul belakangan lalu mereka dibebaskan. Setelah itu banyak yang bilang, tuh kan saya sudah bilang. Tapi seringkali kayak orang dari crank and domlock kena si berbolon sih pada pengacaranya. Ada pengacara cenderung dan menghindari fakta sebenarnya dan fokus pada pembelaan. Kamu tahu Florida. aturan asosiasi pengacara Florida, aturan asosiasi pengacara di setiap negara bagian. Saya berlisensi di Alabama dan berasal dari Mobile, lokasi kejadian. Setiap negara bagian punya aturan asosiasi pengacara. Beri sedikit lebih banyak kelonggaran kepada pengacara pembela pidana. Anda tahu ketika berurusan dengan membela klien, dan tidak harus selalu berpegang teguh pada kebenaran karena amandemen kelima dan hak untuk Anda tahu tidak memberatkan diri sendiri. Dan itu juga sangat menarik karena karena saya udah melihat beberapa kasus di mana saya berpikir, ya ampun. Saya kok yakin orang ini bersalah, tapi juri akhirnya membebaskannya dari semua tuduhan. Kita pun sudah sering melihat itu terjadi sebelumnya, jadi sebenarnya hasilnya bisa kemana saja. Yang saya ingin tahu siapa yang akan menghadapi tantangan lebih berat dalam kasus ini, pihak pembela atau penuntut. Karena jaksa penuntut mengatakan mereka siap untuk mengadili kasus ini. Ada soal masalah kredibilitas dengan saksi, yaitu petugas yang dihukum sumpah palsu yang mungkin akan dipanggil pembela. Bagaimana pendapatmu tentang situasi ini? Ya, disitulah dan kau tahu, disitulah beberapa pengacara pembela pidana terbaik mencari nafkah mereka. Apakah pemakzulan negara sama dengan pemakzulan petugas?
Saya mewakili korban kasus WNW Melly dan tahu buktinya bahwa WNW Melly duduk di sampingmu. Dan menembak. Temannya, saya mengatakannya meskipun semuanya begitu, tapi penyelidikannya buruk. Nah, kemudian jaksa melakukan hal-hal yang seharusnya mungkin tidak mereka lakukan untuk memperkuat vonis mereka. Dan itu cara terbaik mengadili kasus pembelaan pidana. OJSIMPSON. Dengan cara yang sama kau tahu, mari kita kejar Mark Furman, mari kita tekankan Mark Furman. Dan kurangnya penyimpanan barang bukti, kurangnya pengambilan pernyataan saksi, kurangnya ini, kurangnya itu. Disitulah letak alasan yang masuk akal, keraguan yang wajar, kurasa harus kukatakan kau tahu berada. Aku sadar jaksa kemungkinan besar akan sangat mengandalkan bukti forensik digital. Karena kita di tahun 2025 walau ini terjadi beberapa tahun lalu. Tapi aku yakin ada rekaman kamera pengawas, ekstraksi data dari ponsel, pesan teks, pelacakan lokasi yang berbeda-beda. 11 hal itu akan sangat penting bagi jaksa menurutku untuk memenangkan kasus mereka. Menurutmu seberapa penting bukti forensik digital untuk pembela dalam kasus ini? Orang-orang mengerti Apa yang dilakukan oleh ini dan ini. Ya. Kamu mungkin bela kawan kejahatan hanya berusaha lolos. Seperti, lagi, kembali ke kasus WNW Melly, ponsel benar-benar secara konsisten menempatkannya di sana. Dan kamu tahu bahkan langkah-langkah yang diambil pada saat penembakan itu. Karena kita berjalan-jalan dengan alat penghitung langkah, kita berjalan-jalan dengan, kamu tahu detak jantungku dipantau setiap saat. Semua data itu bisa diekstrak. Menara ponsel ada di mana-mana, ada kamera, dan sebuah kasus. Saya lihat kemarin bahwa, kamu tahu, orang itu seharusnya bisa lolos dari kamera, dari kejahatan itu, kecuali smart kamera itu. melacak, Dia datang dan peer, dan ini tidak berarti, kamu tahu, kita berada di era digital di mana? Kamu tahu sendiri, saya mungkin punya 20 kamera ring kamu, tahu di antara kantor dan rumah. And then kamu tahu, kita selalu mimpi on data sesame macam perkara tentang di mana kita berada. Itu saya. Kecuali kamu bersalamu pergi. apa menguntungkan negara dan para penyidik karena ya kamu tahu mereka bisa mendapatkan data itu dengan cukup mudah. Jadi mereka punya anggaran yang hampir tidak terbatas, tidak seperti beberapa pengacara pembela pidana bahkan di kantor pembela umum yang kamu tahu akan dibatasi. Ya, jelas dengan persidangan dijadwalkan Februari 2026 dan masih beberapa bulan lagi, aku tidak percaya tahun ini hampir berakhir. Bisa ceritakan tentang calon juri di mobile? Apakah mereka lebih konservatif? Mereka biasanya di posisi apa? Apalagi dalam kasus seperti ini, di mana ibu korban adalah seseorang yang cukup terkenal di sana. Dia memiliki banyak penggemar dan jutaan pengikut di TikTok. Saya mau yakin beberapa orang pasti pernah mendengar tentang Mama Tot, tapi saya penasaran bagaimana pendapatmu tentang calon juri di sana? Pekerjaan pertama saya setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Alabama adalah menjadi asisten hakim yang baru saja meninggal Hakim Wood di gedung pengadilan itu. Dan sebagai asisten hakim di mobile, saya bisa berada di ruang juri, tahu kan, sebelum dan sesudah mereka berdiskusi. Bisa kebiaras nama mereka saat makan siang, tapi bukan soal kasusnya. Bisa. Untuk duduk di persidangan. Dan kamu tahu mobile itu kota kecil semacam jaringan orang-orang lama. Kota dan Yang secara tradisional memihak orang-orang seperti Mama Tot. benar kan? Kamu tahu di sini ada korban kulit putih yang cukup terkenal dan punya kehadiran di media sosial serta mobile secara keseluruhan. Ya kamu tahu Alabama Selatan itu agak berbeda dari Alabama secara keseluruhan. Kami agak mirip seperti Florida dalam beberapa hal. Tapi yang pasti, kamu tahu, kamu akan mendapatkan juri yang konservatif, yang lebih tegas dalam mendisiplinkan dibandingkan dengan beberapa yurisdiksi lain. Yang jauh, kamu tahu, ada tentu saya bersuka Nusut Suwoyono yang menguntungkan bagi pembelaan kasus ini, dan mungkin juga sesuatu yang dibahas dalam kesepakatan pembelaan. Meski kamu kita bisa sajikan ini, kita tetap akan sajikan. Bukan kepada ada juri yang benar-benar sepadan denganmu, tapi kepada rekan-rekanmu menurut hukum, yaitu kamu tahu orang-orang yang bisa mengemudi dan datang untuk tugas juri. Dan itu seringkali, kamu tahu, lebih merupakan rekan-rekan korban daripada rekan-rekanmu. Dan sepertinya pihak pembela ini masih mempertahankan bahwa mereka tidak bersalah. Menurutmu, apakah bijaksana jika Ruben naik ke kursi saksi jika kasus ini tetap dibawa ke persidangan?
Oh, kau tahu, Hyunsoo sulit menyarankan siapapun melepaskan hak amandemen kelima mereka. Dan aku cukup tahu tentang fakta-fakta kasus ini untuk tahu apa yang akan dia katakan. Tapi nepot yang dia pikirkan dia bisa lakukan untuk mengakali sistem atau merayu atau menggunakan riz dengan juri untuk memakai istilah anak muda. Sekarang ini, kamu tahu, saya sarankan untuk tidak Melakukannya. kecuali kalau kamu benar-benar punya pembelaan yang sangat kuat, yang mana sekali lagi, kalau kamu memang punya pembelaan yang sangat kuat, menurut saya tawaran negosiasi hukuman itu pasti akan lebih rendah, tahu? Iya, karena aku berpikir kalau memang ada alibi atau mungkin itu pembelaan diri, mungkin saja percakapannya akan berbeda. Nah, tapi sepertinya dari teori kasus yang diajukan jaksa, ini seperti pembunuhan yang dilakukan dengan darah dingin. Jadi kita akan lihat bagaimana ini terus berkembang ketika kasus ini akhirnya benar-benar masuk ke persidangan. John, terima kasih atas waktu dan wawasanmu tentang kasus ini. Saya sangat menghargai. Sama-sama, terima kasih. Sidang Goli diperkirakan mulai Februari 2026. Joko terbukti bersalah nih, ia terancam penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Terima kasih telah menonton. Tonton episode lain di YouTube The Law and Crime. Saya Elizabeth Milner, ini Inside the Crime.